Halo, sore Lois. How are you? Apa kabar? Are you fine? Are you okay? Kamu ikut emangnya? Nggak ada yang bawa suami tuh. Kalau cuma kamu berdua sama Ketiga doang. Ya nggak ada yang bawa suami, itu masalahnya. Ya. Puji Tuhan kalau baik. Ini benar-benar nggak boleh nyalain lampu nih. Jalan aja. Mau jalan-jalan ya, C. Lebih tepatnya seperti biasa dari supermarket, mau jemput anak, mau ajak dia jalan-jalan. Ini soalnya anak saya sekolahnya udah nggak ada belajar, jadi saya memutuskan untuk meliburkan dia aja ya. Gimana lagi anak saya mencari mamah yang seperti ini. Bukan anaknya yang minta libur, mamahnya yang bilang. Saya tanya Miss, sekolahnya masih ada pelajaran nggak sih? Nggak ada. Ya udah kalau gitu anak saya nggak sekolahin ya Miss ya. Lelah mama ngurusin anak sekolah nih. Lagian ngapain sih anak tuh nggak ada pelajaran kok disuruh ke sekolah tuh, dia ngapain sebetulnya? Kayak orang tuanya pengangguran aja dikirain ya kan? Ya sudah, nggak usah aja dia sekolah. Tadi pagi anak saya Christmas celebration, dia jadi pohon. Kasihan banget lagi kostum pohonnya. Shalom Salsa. Cici cantik sekali, kita harus selalu mempesona say. Asik. Kalau kamu mau moodmu bagus, kamu kan untuk kamu happy kan moodmu harus bagus tuh. Jadi lakukan hal-hal yang membuat moodmu bagus. Saya moodnya itu bagus kalau saya lihat orang cantik. Jadi saya juga mau kelihatan saya cantik gitu. Saya ini suka banget lihat orang tuh yang cantik, rapi, bersih kayak gitu loh. Makanya si Helena bilang kan, si Cece tuh liatin artis-artis terus. Ya mereka yang menghibur mata kita gitu ya. Terus kita kayak ngeliat-liat fashionnya apa gitu, kita terhibur. Kenapa aku harus mencari hal-hal yang bikin aku senep, bikin aku kesel ya kan? Jadi karena kita juga seneng lihat orang cantik, rapi, bersih, kita juga menjadi harus seperti itu. Masa kitanya resem, kitanya berantakan gitu loh. Minimal rapi, bersih lah gitu kan. Kalau cantik ini kan jarang-jarang nih gara habis potong rambut aja. Jadi saya selalu bilang sama suami saya minimal tuh rapi, bersih gitu. Tuh, aku paling nggak bisa juga kalau orang tuh bau tuh, aduh paling nggak bisa. Aku bener-bener, buat aku itu dosa yang sangat besar ya. Saya bukan aku menghakimi ya, tapi pakailah parfum tuh, pakailah deodoran tuh ya. Saya aja mau ke salon, kalau biarpun saya habis nge-gym mau ke salon, saya keramas dulu loh baru ke salon. Karena menurut saya, masa sih saya ke salon lepek-lepek, udah gitu dia keramasin rambut kita kayak kotor, kayak bau, saya keramas dulu tahu, kayak nggak pede gitu loh. Sampai mungkin tukang haircutnya bingung kali ini, tiap kali mau ke salon rambutnya udah dikeramas dulu di rumah. Saya udah pakai ini conditioner, saya udah pakai hair mask, saya udah pakai hair oil semuanya, baru saya keluar. Kalau di salon, kalau sampai salon kita bau juga kayaknya gimana gitu, walaupun di salon tuh tempat kita dikeramas ya, cuman nggak tahu nggak nyaman begitu. Nih bulan Desember nih emang bulan dimana kita harus banyak-banyak berdoa. Memang setiap hari sih kita harus lebih banyak berdoa ya, tapi nggak tahu bulan Desember nih bisa dibilang tuh bulan dimana banyak doa yang dijawab sama Tuhan, kayak kado gitu loh dari Tuhan ya. Ya entah itu doa lama kita, doa baru kita, tapi apa yang kita minta di bulan ini, maksudnya kalau kita tuh ada keinginan ya mintalah dalam doa-doa kita, karena bulan Desember ini bulan yang diberkati. Kalau saya pikir-pikir Desember itu ya emang bulan bahagia banget gitu. Saya dengan teman-teman lama yang jarang ketemu karena Christmas gitu kan, kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Anak-anak juga so happy dapat kado Christmas apa kayak gitu. Jadi emang bulan penuh berkat gitu ya.
Di setiap bulan doa kita didengar kok. Makanya tadi saya bilang ya, memang kita tetap harus rajin berdoa. Tapi bulan ini tuh spesial ya. Buat yang percaya aja. Kalau nggak mau berdoa juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah bilang Anda berdoanya bulan Desember aja. Enggak, saya bilang kita harus rajin berdoa. Tapi bulan ini tuh memang banyak doa yang dikabulkan gitu loh sayang ya. Coba diperhatikan kata-katanya. Nggak ada yang suruh nggak berdoa setiap hari say. Tadi malam tuh saya sampai tidur tuh jam 3. Suami saya udah tidur, anak-anak sudah tidur, aku tidur jam 3. Setiap kali saya merem, gangguan tuh banyak banget gitu. Kayak banyak yang ganggu lah, bentuknya enggak gitu ganggu. Jadi kan kita mau tidur juga gimana gitu ya. Akhirnya dengan mata yang udah super sepet, mata yang udah kayak udah ngantuk banget, saya saya memaksa diri saya berdoa. Saya jadi duduk, saya nggak tiduran, saya duduk, saya doa. Terus setelah doa saya tidur, puji Tuhan udah nggak ada gangguan-gangguan itu lagi. Memang berkele ya, itu sudah jam 3. Kenapa masih ada yang usil gitu? Saya nggak ngerti deh. Mata saya sampai sepet. Padahal kita kalau tidur malam-malam, organ tubuh kita menangis, kulit kita menangis. Tapi saya digangguin. Sebel saya. Kenapa nggak ganggu suami saya aja? Kenapa ganggunya saya? Nggak, sayang bercanda. Jadi Desember ini hujan sampai berhari-hari, yes. Hujan ini ya, hujan pembersihan sih yang banyak saya lihat di mana-mana ya. Tapi ya bersyukurlah, banyak yang dibersihkan. Ya iyalah kalau udah ada ya musim hujan lah. Lalu sekarang musim hujannya nggak karu-karuan gitu loh. Kemarin juga bukan musim hujan juga hujan gitu ya. Tapi apapun tuh syukuri aja lah, Tuhan pasti punya maksud. Kok lewat sini sih saya? Bensin. Oh. Semoga tidak tsunami aja ya C. Ya kita doakan yang terbaik say. Saya yakin sebetulnya bencana apapun itu Tuhan tuh pasti punya alasan. Jadi kalau memang kita jadi orang yang harus terdampak pun ya bagaimana gitu loh. Semua juga karena buah perbuatan kita manusia. Guston apa kabarnya? Guston itu gitu-gitu aja dia, bingung-bingung sendiri, galau-galau sendiri, khawatir-khawatir sendiri. Itu aja ritme hidupnya Guston tuh. Kurang makan ayam betutu kayaknya Guston itu loh. Ada aja yang digalauin sama Guston tiap hari itu. Orang dia ngeliat anaknya aja ntar dia bisa merenung. Gimana nanti anakku ini? Gitu. Pemikirnya nggak karu-karuan. Doa tsunami hanya Bangkok dan Jepang aja cukup loh. Kok ngatur-ngatur si Kabuki? Loh, piye tau? Kok Kabuki ngatur-ngatur? Dioper ke negara orang lagi. Bukan bilang semoga bencana besar Tuhan kecilkan. Tidak banyak korban jiwa, tidak banyak korban gitu. Malah dioper ke negara orang. Pas di samping ada anakku, ya itu kan Guston tuh emang gitu pikirannya. Lihat anaknya ntar dia mikirin anaknya, lihat istrinya dia mikirin istrinya, apa yang dilihat dipikirin semua. Itu udah tadi saya bilang sama suami saya ya, aku sebagai istri aku akan melengkapi kehidupanmu sayang. Kalau dia nih laki-laki dia harus rajin kerja, nggak boleh males, bang saya yang malesnya ya kan. Kalau dia jadi laki-laki dia harus hemat, saya yang borosnya gitu loh. Itu namanya pernikahan tuh saling melengkapi. Laki-laki harus rajin, ya udah kita yang males. Laki-lakinya harus hemat, kita yang boros gitu. Hidup itu karena menyeimbangkan. Ini perempuan pasti setuju. Emang bencana alam bisa diatur ya? Nggak bisa. Ikan udah habis di Jepang sama Thailand sih. Betul, setuju banget 1000%. Tuh kan setuju. Emang bener tapi apa yang kamu nggak bisa aku bisa. Kita perempuan nggak suka kan laki kalau telat kan, ya kan? Makanya suami-suami itu jangan telat. Tapi istri tuh telat itu wajar. Kenapa? Istri siap-siapnya lama. Suami saya udah ketawa. Istri siap-siapnya tuh lama. Tahu kamu? Istri tuh siap-siap lama loh. Laki kan gampang. Biarpun pakai skincare dia paling pakai pakai pelembab, pakai toner, pakai pelembab, pakai sunscreen udah. Kalau perempuan kan enggak.
Jangan bicara itu dah. Belum nanti kita perempuan, laki-laki Nanti rambutnya makin cepat makan nanti ngaturnya. semuanya. Ya, Kasihan laki-laki semuanya. Jangan. coba belum body care, laki-laki kan nggak paling pakai sunblock. Kamu pakai sunblock nggak sih? Kadang-kadang. Pakai, tahu harusnya kalau banyak flex. Tuh. Perempuan itu emang butuh ini apa sih namanya? Waktu gitu loh untuk bersiap-siap. Makanya laki-laki itu harus sabar. Laki-laki kan nggak perlu waktu buat bersiap-siap. Jadi perempuan nggak perlu sabar. Ini sesat nih Cece live-nya. Tapi emang gitu tahu. Itu kalian kalau bercandaan saya dianggap serius nih. Cece maaf tanya, tadi Cece bilang suami yang cari duit, istri yang ngabisin. Tapi apa itu suami kagak marah ta Cece? Suami saya sih enggak, tuh dia ketawa-ketawa aja. Lah emang nggak bisa kayak gitu. emang Iya, tugas bener, suami yang kan bener. kerja. Tapi ya kamu jadi istri tahu diri juga lah. Itu kan tadi saya bercanda bilang yang ngabisin Itu kan istri saling itu. menolong. Kalau Ya. memang kurang ya dua-duanya kerja. Iya, saling Kalau menolong kata suami saya. suaminya sakit atau apa ya istrinya yang ini saling-saling. Itu menurut dia tuh saling menolong, saling-saling. Emang bener sih. Saya bukannya nggak kerja juga. Ya adalah gitu. Tapi yang namanya tanggung jawab untuk membiayai itu kan kalau suami kita sehat, suami kita sanggup dan mampu ya. Maksudnya bukan dia bermalas-malasan nggak mau kerja gitu. Dia bisa kerja, dia kerja gitu ya, harus tanggung jawabnya dia. Tapi kalau suamimu sakit ya masa langsung kamu tinggalin, kan nggak mungkin gitu. Ya kan? Ini bercandaan saya dianggap serius nih. Saya emang sama suami suka bercandanya kayak gitu. Dia udah tahu lah. Tapi yang lain belum tahu. Tapi yang lain belum tahu ya. Jadi begini serius. Lagian saya bukan tipe yang, aku boros nggak sih? Nggak boros loh kata suami saya. Bangga nggak Anda tuh? Yang bangga saya sih, saya dibilang nggak boros. Lebih tepatnya kayak dia nggak tahu aja apa yang saya belanjain. Nah tapi beneran, ya secara kodratnya kan memang laki-laki yang tanggung jawabnya seperti itu. Tapi ya rumah tangga itu kan saling-saling. Kalau misalnya pasangan kita lagi nggak bisa, atau memang misalnya kan sering saya bilang ya, suaminya udah kerja tapi gajinya nggak mencukupi, penghasilannya nggak mencukupi, lebih gede penghasilan istri. Asalkan suami dari penghasilannya tuh dia nggak kekep, memang dia kasih untuk kebutuhan rumah tangga, istri menambahkan, itu nggak jadi masalah. Tapi yang jadi dosa buat suami adalah ketika dia sanggup, dia mampu, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Ya, kalau istri Anda kerja membiayai rumah tangga, itu hitungannya sebenarnya Anda itu seperti bersedekah untuk pasangan Anda. Karena dia nggak memenuhi kewajibannya, dia dianggap tidak mampu, tidak sanggup. Kita yang memenuhi, itu sedekah jadinya. Nah, tapi zaman sekarang banyak laki-laki itu yang memilih disedekahkan oleh pasangan ya, tidak mau berusaha gitu, ya kan? Itu salah. Karena kalau Anda mampu, seharusnya Anda tidak boleh menerima sedekah kan, jadi dosa gitu loh. Ya, setidaknya kerjalah. Apa sih kayak hidup kalau nggak mau kerja mau ngapain sih? Makanya kalau perempuan juga ya memang sih idealnya kita dapat suami tuh yang kaya raya, jedeng-jedeng gitu kan. Itu idealnya, semua orang juga mau. Tapi kalau kamu sudah dapat suami yang bertanggung jawab, apa yang jadi penghasilannya dia mau gunakan untuk dirimu, untuk keluarganya. Untuk keluarganya itu maksudnya kamu, anak-anakmu, baru ntar setelah kalian terpenuhi baru untuk orang tuanya kayak gitu. Ya seharusnya Anda udah sangat bersyukur. Kalau ada plus-plusnya, ya Anda bisa membantu lah gitu. Kayak kakak sepupu saya, dia tuh sadar banget, dia tuh kuat sekali belanja ya. Saya sampai bingung loh, dia beli kuas make up, karena dia emang make up artis sih. Dia beli kuas make up tuh harganya sampai ratusan juta. Kalau dikumpul-kumpulin tuh satu kuas 4 juta, 5 juta. Udah gitu semua kosmetik dia ada, semua skincare dia ada. Saya tuh kalau mau beli make up, saya tuh nggak usah beli. Tinggal saya bilang sama dia, "Ceh, aku butuh bedak nih, aku butuh ini." "Oh, nggak usah beli," katanya. Ke rumah Cece aja, dia punya segala macam merek, dia punya. Kadang dia tuh beli cuman gara-gara bentuknya bagus, nggak dipakai-pakai. Ntar dibagi-bagi sama orang kayak gitu. Terus saya bilang waktu kemarin tuh kan dia ngajarin make up Cemeli, saya sama anaknya Cemeli kan. Saya bilang kayak dia sama dia, "Cek, gila lu ya, make up lu tuh bener-bener ada berapa lemari gitu, itu isinya full make up semua." Saya bilang, "Gila lu, Cek, ini berapa ratus juta nih." Karena kita juga tahu ya, perempuan, Anda kan tahu ya, harga bedak yang bagus aja tuh bisa 1 juta. Harga skincare tuh ada yang sampai 7 juta, 8 juta gitu, dan dia tuh punya banyak.
Saya bilang, ini kalau suami lu yang dimintain duit beli gini sih, suami lu pasti pingsan juga sih. Makanya kakak saya, karena dia sadar dia itu kuat sekali berbelanja ya, orangnya boros, dia kerja. Suaminya ngasih dia duit, suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga, anak-anak, semua suaminya penuhi. Tapi dia sadar untuk additionalnya dia yang terlalu boros ini, ya dia juga kerja gitu. Makanya dia bisa belanja tuh hura-hura sekali hidupnya dia itu. Karena dia merasa ya dia kerja, jadi uangnya ini dia bisa pakai untuk beli kesenangannya dia. Banyak sekali tuh make upnya dia, bener-bener banyak make upnya kakak saya tuh, semua merek dia punya tuh. Udah gitu aku bingung, tiap aku traveling ke luar negeri juga dia selalu aja, coba liatin di duty free tuh blush on Dior yang gini yang gitu. Pipi ini cuma 2, saya bilang, "C, mukamu tuh 1," saya bilang, "bedakmu nih segini banyak, bedak ada 50 kali." Itu tujuannya supaya kalau kita butuh dikasih minta sama dia kayaknya gitu. Dia udah kayak supermarket. Harus ngikutin C. Iya kali ya, ini C Olive kan juga makeup artist tuh. Kakak saya tuh suka beli yang limited edition gitu loh, C Olive. Ya dia makeup artist sih. Walaupun saya lihat kok dia ini agak malas gitu. Temennya dia tuh rajin banget kayak make upin orang. Kakak saya ini agak santai. Cuman dia bilang karena dia masang tarifnya lumayan mahal, jadi dia nggak ngambil yang kecil-kecil gitu, dia males katanya kayak gitu. Nggak tau lah. Tapi ya itu ya. Tapi namanya rumah tangga tuh emang saling-salingnya jangan kayak saya tadi yang saya bilang suami rajin kita yang males. Itu saya bercanda, saya suka godain suami saya, nggak boleh kayak gitu. Tapi nggak bisa memang semua dibebankan ke suami aja atau semua dibebankan ke istri aja, tuh nggak bisa. Modar nanti pasanganmu ya. Limited edition tuh warnanya lebih langka. C Olive nih kayak juga tipenya kolektor nih kelihatannya nih. Hai Eri. Kok aku menyesal gak bawa botol minum? Aku agak haus loh ini. Limited edition. C ipar saya bu guru di Papua yang meninggal karena dibunuh padahal lagi hamil. Apa ada kutuk karena belum ada turunan? Belum ada keturunan gitu ya. Ada kutuk nggak? Nggak ada. Saya ikatan kutuk sehingga dia dibunuh itu nggak ada. Memang udah jalannya dia, jalan nasibnya dia, jalan hidupnya dia seperti itu. Tapi kalau ikatan keturunan sampai ke bawah, kalau nggak ada keturunan darah dari dia ya udah putus sayang. C, palaku mendingan ya, kok bisa C? Kenapa ya kok bisa Ria? Karena kamu lebih nggak emosi aja. Tadi ada sesuatu yang bikin kamu cukup happy. Jadi kayak lebih nggak tegang gitu loh. Heran aku sama Eri ini apa sih ditegang-tegangin terus? Eri ini usianya sesaya ya, tapi darah tinggi, kolesterol itu sudah combo di dia. Tinggal diabetes sama asam urat aja, amit-amit ya, jangan ya. Gaya hidup kayaknya sih Eri ini. Makan cimol goreng terus sih. Apa sih cimol goreng tuh apa namanya? Aci digoreng, cireng. Kalau cimol nggak digoreng ya. Aduh, kalau isi bensin gini dah aslinya dimatiin, rasanya anget banget. Orang kepalanya berat tuh, lehernya, tengkuknya berat tuh nggak selalu karena kolesterol darah tinggi. Kadang karena stres sendiri, itu sangat berpengaruh. Saya ini hari ini lagi pakai rok muslimah tau. Yang saya tuh sebenarnya saya tuh mau beli rok ini, terus saya bilang sorry deh nggak jadi gitu, karena saya lihatnya kepanjangan, terus kayak ada kantongnya. Iya boleh. Boleh apa saya? Oh, ya, nggak usah lah, mau ke mall kok bawa tab mau sih? Mau pergi. Mau ke mall kenapa bawa tab? Nanti. Nggak usah. Ribet nanti di mall tenteng tab, kita repot loh. Udah gitu dagangnya tuh nggak baca chatting saya yang bilang cancel, dia kirim aja barangnya. Terus dia waktu dia minta tagihan, saya bilang loh kan saya udah cancel. Dia bilang aduh tapi gimana udah jalan dan lain-lain. Ya udahlah saya malas ribet, saya transfer aja. Kadang-kadang gitu ya kalau ini. Kenapa sih chatting kita beli barang dia baca, chatting kita cancel dia nggak baca? Mencurigakan juga nih dagang. Yang kemarin nih turi tapi jadi bagus tahu. Karena atasnya dipakein crop top, jadi nggak balapan gitu loh ya. Jadi bagus kok.
Untung nggak gitu mahal juga. Saya paling nggak suka kalau dagang itu apa ya, kayak bener-bener nggak mau rugi gitu loh. Dia yang punya kesalahan tapi customer yang disuruh nanggung. Nah itu saya nggak suka banget. Saya nggak akan ngeributin karena buat saya ya udahlah, duit segitu untuk apa diributin. Bukan masalah Ro ini ya, kalau Ro ini aku masih fine aja. Yang sebelumnya tuh ada dia jual baju, bajunya tuh luntur gitu loh, baru dicuci baju tuh luntur mengenai bajuku yang lainnya juga. Terus aku komplain dong sama dia tuh balikin duitku, tapi dia tuh ngomongnya gini, lain kali kalau mau bajunya nggak luntur jangan beli baju yang murah, beli baju yang mahal. Padahal itu baju nggak murah. Untuk kaos itu, baju kaos itu harganya hampir 200 ribu kalau nggak salah, apa 175 ribu gitu. Itu baju kaos doang, dan buat saya tuh nggak murah karena lu bisa dapat Uniqlo di harga segitu ya. Itu luntur, dan lunturan mengenai bajuku yang lain. Kamu tuh sebenarnya cukup bilang sorry, karena saya tuh belanja di dia tuh banyak, saya belanja di dia tuh jutaan gitu loh. Langsung dengan kata-katanya dia itu saya nggak ngomong apa-apa, saya transfer kembali uangnya dan saya blok kontaknya dia, saya blok Facebooknya dia. Saya kadang-kadang belanja di Facebook kan. Maksud saya gini loh, kalau saya nih tumben belanja dan saya komplain tuh sampai ribut kayak gimana, boleh kamu tuh ngomong nggak enak sama saya. Tapi saya ngomong tuh biasa banget gitu, kayak ini bajunya luntur loh Ci, baju saya yang lain kena, ntar saya coba deh hilangin lunturannya. Ternyata nggak bisa, karena kan dia tuh kan putih, sininya ada hitam gitu, kena semua. Ngomongnya tuh dengan gayanya dibilang kalau mau bajunya nggak luntur beli baju yang mahal. Itu kaos nggak murah gitu loh. Itu yang bikin saya nggak suka, kayak ih males dah, tiba-tiba udah gitu. Kalau yang ini enggak, Cemel ini yang biasa aku belanja juga, tapi orangnya agak waras kok. Dan aku memaklumi lah dia nih, Ce ya. Kok Cemeli sih? Ya Ria, aku memaklumi dia nih. Dia ngirimin roknya kayak ya udahlah gitu. Mungkin emang aku yang nggak ngomong dengan jelas, harusnya aku DM dia, tapi aku cuman komen di posannya dia. Maksudnya adekku punya janin gugur terus, kami sekeluarga yang merit belum ada keturunan. Oh, apakah ada kutuk keturunan? Kutuk keturunan tentang hal ini enggak sih, tapi ada kiriman-kiriman orang iya yang bikin kalian tuh susah. Lagian nih sekeluarga emosi jiwanya kenapa sih membuncah gitu kan, jadi hal-hal negatif tuh gampang sekali masuk. Emang bisa belanja di FB, Cece. Banyak teman-teman yang jualan di FB tuh loh, aku suka beli sama mereka. Belanjanya biasa gitu, pakai WhatsApp. Iya, belanjanya lewat WhatsApp terus transfer gitu, bukan marketplace. Cuman kalau nggak kenal emang bisa ketipu. Iya dong ya, kan langsung transfer ya, ketipu lah. Cuman biasanya aku lihat sih. Aku gini-gini masih mama Facebook loh. Sandi, Ceci aku sudah baik ya. Lumayan. Kecuali kalau amarahmu lagi terpancing aja, kalau orang tuamu kayak ngomong nggak enak gitu, kamu kayak kesel, sedih gitu, itu kamu mulai dah agak konslet. Emang kita tuh harus terus stabil, tau nggak? Nggak boleh kita tuh konslet tiba-tiba gitu loh. Tapi namanya manusia ya, kan kita kan ada fase naik turunnya gitu. Makanya kalau begitu mau konslet tuh harus ngingetin diri, banyak-banyak berdoa. Kuncinya hidup ini sebenarnya banyak-banyak doa sih, sama ikut aja firman Tuhan. Apa lagi yang diribetin? Emang sih C, ada orang yang kami curigai, kami selalu konflik, ada saja perkara. Ya jangan dicurigai, yang penting dirinya dibereskan. Saya pernah C beli FB, dibohongi barang tidak sesuai dan mahal lagi. Ya itulah kadang-kadang. Ya namanya belanja online, say. Itulah kenapa belanja offline tuh kadang lebih murah. Kayak kemarin saya beli parfum gitu di online lebih murah. Oh iya, belanja online lebih murah, di offline lebih mahal. Saya beli parfum kemarin, ya sama online udah selisih harga gitu. Tapi ya udahlah ya, capek banget sih belanja ada pusing. Kalau saya orangnya gitu. Kalau suami saya enggak, dia tuh teliti gitu loh, dia bisa sabar. Kalau saya kadang-kadang kalau udah mau beli, udahlah beli aja, nggak usah pusing gitu. Lucia Hernawati, lihat kesehatan aku.
Kamu ada masalah di bagian paha kiri kayaknya ya. Terus larinya ke pinggang. Sama di bagian sini nih, tengkuk. Dan itu sering bikin kepalamu nggak enak. Itu yang paling mengganggu kamu. Kalau organ tubuh mah lambung, ginjal. Kalau orang ginjal bisa khawatiran, pemikir gitu. Kenapa sih kalian semua selalu pemikir gini? Apa sih? Nggak usah berpikir tau, nggak usah berpikir. Kalau kalian tanya gimana caranya nggak usah berpikir, sih juga nggak ngerti sih. Otak saya kayaknya aku orangnya ringkes kayaknya karena aku ya. Karena suami saya yang berpikir. Jadi saya tuh kayak ya udah kan udah ada yang mikir gitu kali. Atau gimana sih sebetulnya? Ya emang modelnya kayak gitu. Emang modelnya kayak gitu ya, cuek. Emang saya modelnya cuek sih. Kalau yang bukan yang hal yang harus digimanain banget, saya tuh kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah. Hidup tuh emang harus ya udahlah, say. Karena kalau harus dihadapi akan dihadapi. Selebihnya ya udahlah aja. Oke? Nggak usah dipikir semua. Kamu pikir terus juga nggak ada perubahan hidupmu, ya udahlah aja, say. Ci, apakah kiriman ilmu hitam di keluargaku sudah hilang ya? Soalnya kami selalu berdoa, cuman entahlah. Itulah yang kemarin saya juga sampaikan ya. Doa itu hanya di permukaan saja kalau hubungan kita dengan Tuhan. Ibarat air laut nih, doa itu di permukaannya, yang masih ada shimmer-shimmer cahaya mataharinya. Tapi kalau kamu ingin benar-benar bebas dari kuasa-kuasa gelap, kuncinya bukan hanya di sekedar permukaan itu saja. Makanya saya sering bilang sama orang-orang, kalau ikut Tuhan sudah nyebur harus nyelam. Kalau perlu tenggelam. Ya. Karena doa hanya di permukaan, kita harus punya tindakan nyata, yaitu menjadi pelaku firman, membuat iman kita menjadi suatu perbuatan yang nyata, gitu loh. Doa itu adalah bagian dari perbuatan itu. Gimana ngomongnya nih? Nih, ini lingkaran besar nih. Lingkaran besar ini yang sebenarnya harus kita lakukan. Di dalam lingkaran besar ini ada satu titik kecil, yaitu doa. Tapi manusia fokusnya hanya di doa. Semua hal yang harus dikerjakan dalam lingkaran besar ini tidak dikerjakan. Gitu, say. Contohnya apa yang jarang? Yang jadi pelaku firman. Contohnya apa yang kontrol diri aja kita masih sulit. Kita dengan amarah kita, kalau dipancing dikit kita langsung meleduk. Kita yang punya kesedihan juga kayak kita tuh merasa si paling korbannya. Kita dengan kebingungan kita untuk berserah ke Tuhan aja kita enggak gitu ya. Jadi hal-hal negatif itu tetap ngikut kamu karena kamu yang nyimpen gitu loh. Bukan cuman permasalahan doa. Doa yang kosong bukan yang gak ada artinya, ya kecil kekuatannya gitu loh. Tuhan itu kan juga melihat manusia tuh dari hatinya, dari perbuatan kita, apakah kita mau tunduk firman apa enggak gitu. Lihat kesehatanku terutama ginjalku, ini juga pikirannya banyak sekali. Risau aja, bingung aja. Terus orangnya suka mendem, tapi mau cerita tuh kayak ya aduh males lah gitu, ya udahlah gitu. Ya nggak bagus juga ya. Sering nggak enak di dada. Kalau Anda stresnya dipendem, emang bisa ke jantung. Mikirin kamu, Cie, jangan aku dipikirin. Bilangnya kamu mikirin kok Dani gitu loh, kok aku kamu pikirin. Cie, liatin dompet saya tipis-tipis, kerja dulu yang rajin ya. Cie, tolong lihat kesehatan saya 3 hari belakangan, rasanya tegang dan sakit. Pikiranmu aja sih, stresmu aja sih. Apa sih yang kamu stresin terus, Safira? Cie, Bali masih banjir. Enggak, udah surut langsung. Udah surut langsung ya, sayang? Ya, Nggak kan tahu yang sih, orangnya daerah kita nggak banjir, jadi kita nggak memantau. Paling yang di bypass. ya bypass, terus yang di langsung ya surut. ada kok sayang daerah yang banjir tuh Pura Dalam. Jangan pikiran negatif aja jadi lama-lama gelo. Iya betul. Cie, tapi kalau aku nggak stres tensiku normal kan, Cie? Iya. Kalau makanmu juga ngaruh ri, karena badanmu udah agak kacau ya. Ting negatif jadi parah ke badan kita, betul. Kakakku sekarang lagi sakit penyakit kulit, apa itu karena efek kiriman orang? Betul. Bali banjir daerah mananya, Kak? Banjirnya itu sebenarnya di daerah Pura Dalam situ loh. Pura Dalam itu deket-deket mana ya berarti ngomongnya ya? Deket Kerobokan nggak sih Pura Dalam tuh?
sebenarnya banjirnya nih ya kalau hujan bales gitu airnya tuh naik, tapi ntar surut dah lagi gitu loh. Gara-gara itunya, gara-gara Kayak drainasenya jelek deh. drainasenya jelek di sini. Tapi kan lumayan ya kalau rumah kita di situ pas dia naik ya berarti rumah kita kemasukan air. Bingung juga. Itulah Tuhan tuh baik ya. Kita beli rumah, paling kita juga pikir Bali nggak terlalu banjir kan sayang ya. Tapi kita dikasih tempat tuh yang drainasenya tuh bagus, airnya dialirin ke sawah gitu. Mudah-mudahan aja sawahnya nggak dibuat jadi pembangunan semuanya. Tapi sekarang makanku udah mendingan kan, Ci? Gimana ya bilangnya kalau mendingan ya? Soalnya kamu tahu Lari, aku kalau bilang mendingan tuh makannya berarti strict kayak aku, itu baru mendingan. Kalau kamu kok ngerti dah. Kayaknya kategori mendingan setiap orang ini berbeda deh. Mendinganku tuh bener-bener strict makannya. Parfumku masih kecium gak sih? Aku mau retouch kan? Masih. Sedangkan aku masih nakal-nakal ya, Ci. Ya gitu. Maksudnya gini, Ri, kalau aku kan bener-bener tuh aku makan yang agak-agak itu hanya kalau aku keluar. Kalau aku nggak traveling, berarti kalau aku lagi makan sama temen-temenku atau makan sama suamiku yang kita tuh kayak makan di luar. Tapi dailyku sehari-hari itu ya kamu tau lah, makananku salad, salmon, ayam yang kalau nggak di air fryer dikukus. Terus apalagi aku makannya buah, yogurt. Istilahnya makan sehari-hariku tuh bersih gitu loh, Ri. Tapi kalau aku makan keluar memang aku udah makan yang kayak kemarin lagi brunch gitu, makan yang manis-manis tuh ada dikit gitu. Tapi bukan yang kayak tiap hari ini, walaupun sedikit-sedikit nih, kayak misalnya aku kan makan gorengan dikit, aku kan makan bakmi dikit kayak gitu, nggak gitu. Jadi aku tuh hari-harinya bersih, sekali-kalinya yang makannya kotor gitu. Kalau bukan dalam satu hari tuh makannya dikit-dikit tapi kotor gitu. Aduh, nggak bisa deh, kayaknya badannya nggak akan bisa seger gitu. Karena buat aku cepet banget efeknya, apalagi kalau nggak olahraga. Kamu kan juga olahraganya kayaknya kurang ya, Ria. Aku mau bantu kakakku tapi bingung mulai dari mana. Mulai dari didoakan saja dulu ya, karena kau aja lagi ribet sama dirimu. Cik, kenapa perut saya banyak angin terus ya? Makasih. Cungin tuh namanya. Nggak. Soalnya badannya sebenarnya nggak tahan dingin. Jadi kayak gitu, gampang. Dan emang manusia tuh punya titik angin di bagian ketiak sama di bagian leher, itu gampang banget masuk angin. Dan lambungnya nggak bagus. Kamu lambungnya nggak bagus, makanya perutnya kayak gesi banget, bloating terus gitu. Mati dah kalau kayak kamu, Ci. Jadi aku hidup, orang makananku enak kok, ya kan sayang? Karena nggak terbiasa aja sih. Karena nggak terbiasa. Suamiku makannya sama loh kayak aku. Kamu kan makannya kayak aku, sayang. Makan salad. Dia tapi dagingnya dia daging burger kayak gitu. Kita buat sendiri patty burgernya. Terus apa lagi yang kamu makan? Buah. Udah buah, sayur. Itu Cuman aja, roti, sayur. Dia tambah roti. Karena dia kan lebih banyak beraktivitas. Nggak mati nih, suami saya juga hidup. Dan suami saya sudah umurnya 49 tahun tidak ada minum obat-obatan. Nggak ada diabetesnya dulu pernah diambang batas gula darahnya, tapi sekarang udah nggak. Kolesterol, asam urat, apalagi darah tinggi gitu dia nggak. Normal semuanya dengan usia 49 tahun. Kuncinya kalau saya lihat-lihat dia ini suka makan enak. Tapi dia nih hari-hari juga makannya moderate gitu loh. Makannya tuh kayak yang hari-hari tuh ya makannya itu aja. Makan gorengan dia jarang. Cerewet sekali dia makan tuh. Manis dia suka, tapi saya suruh dia kontrol lah kalau manis. Dan kamu olahraga sih sayangnya. Olahraga yang paling penting sih. Olahraga paling penting karena Kasih badannya jadi keluarin nggak seger. ininya, metabolisme. Dan kita berdua sama-sama minum Damarati. Dia nggak minum Iya, suplemen apa-apa Damarati. lagi. Michael nggak minum suplemen apa-apa. Dia umur 49 loh. Sedangkan orang biasanya 40 plus itu udah ada dah obat ini, obat itu. Di antara 4 penyakit tadi aja gitu. Kuncinya sih emang di apa yang dimakan ya. Aku nggak bisa cek kayak kamu nggak ketelan. Aku coba dulu kali. Orang bukannya nggak enak kok, enak juga. Kalau dikukus juga pakai kecap asin dikit kok. Terutama sebelah kiri sering terasa nggak enak, nembus ke belakang sampai menjalar ke kaki dan tangan. Kentut ini. Aduh iya kurang bagus banget, dulu masih ada seminggu 1-2 kali. Nah itu
Perut ada angin kalau bisa kentut tuh bagus, bener. Jadi kamu tuh balurin pakai minyak anget perutmu biar dia anget jadi bisa kentut. Kak, bagaimana cara biar suami bisa berubah agar tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga kami? Tolong bantu, Kak. Gak bisa, Bu, kalau suaminya yang disuruh berubah. Gak bisa, beneran deh ini. Kita tuh kadang-kadang, inilah ya yang bikin kita tuh masalahnya gak kelar-kelar. Kita mengharapkan orang lain dan keadaan yang berubah, bukan diri kita yang berubah. Tapi yang salah suami saya, C. Yang selingkuh suami saya, betul. Jangankan orang yang sudah dewasa, anak kecil kita mau suruh ikuti kemauan kita aja susah. Ya, yang harus diubah tuh hati kita, Bu, biar hidup kita tuh damai dan tenang. Gak bisa deh ngubah pasangan, kecuali keinginan dari pasangan kita sendiri dan kita menjadi supporternya. Kita bisa mengingatkan, tapi kalau kita mengharapkan pasangan ini berubah total, kayak susah deh. Ya, kalau dia nggak ada pertobatan sendirinya. Makanya susah mengharapkan manusia itu berubah, kecuali Tuhan ketok kepalanya. Itu saya selalu bilang, kecuali Tuhan ketok kepalanya dia mau berubah, baru deh. Pasti Michael suka pink tempong Tengkumar ya. Kamu suka pink tempong nggak? Dulu, sekarang udah Dulu, jarang kita. tapi udah nggak makan gorengan kan, jadi udah jarang. Tapi suami saya tuh dia sukanya Japanese sama Western sih, dan selera makannya nurun ke anak-anakku. Aku yang suka makan Indonesia, suka sambel gitu. Suami sehat atas rawatan istri yang telaten. Nggak juga sih, dia mencerewet aja makannya. Nggak, kayaknya karena dulu tantenya dia kan nikah sama orang Jepang. Kayaknya itu deh sayang, kamu kan makannya agak bersih, ikutin anti kan. Orang Jepang kan makannya agak bersih gitu loh. Dia tuh kayak makannya tuh antinya tuh nggak kasih dia makan snack dulu. Justru saya yang sama anak tuh tadi di supermarket saya bilang nggak beliin anak-anak snack. Suami saya yang bilang jangan dibiasain biar mereka sehat gitu. Yang penting imbangi dengan bergerak keringat. Betul sih. Ya itu paling penting. Paling penting itu. Jadi suami saya angkat beban, Sama jogging. angkat beban kehidupan, sama running, sama lari. Makan bersih tanpa olahraga juga jelek. Makan bersih tanpa olahraga nggak ada gunanya juga sih kayaknya. Tapi badan- makan bersih paling harus sih saya. Ya cuman kalau nggak olahraga tuh badan tetap. Iya. Harus ada yang dikeluarin lah. Nggak gini, karena kita hari-hari kita diem. Kalau ya. Kita kan nggak Karena banyak nggak gerak. Kalau orang jualan bakso keliling sehat deh sayang. Tapi kalau orang banyak olahraga, makan agak jorok, Mendingan. masih bagus, kebakar semuanya. Iya. Gula kan yang paling jelek. Iya. Itu kerasa banget kalau kita traveling kan kita makannya berantakan iya, tuh. makanya. Misalnya ada hari-hari di mana saya sama suami lebih banyak naik mobil atau naik motor gitu ya. Itu badannya nggak enak banget. Tapi kalau sehari itu kita bisa jalan 5 kilo lebih aja, itu badannya seger, tetap seger gitu. Dada saya suka sakit, kenapa ya, C? Coba dicek jantungnya sih kalau ini. Bener tuh kata si Bram, kita tidak bisa mengubah orang lain. Mau suami sekalipun kita nggak bisa ubah. Diri kita aja disuruh berubah nggak bisa loh. Coba sekarang ini aku bilang, Mbak Meli, coba Mbak Meli berubah sekarang, berhenti mikirin suaminya Mbak Meli. Bisa nggak langsung berhenti? Nggak bisa, saya susah. Tuh loh, ada orang jualan jengkol. Kalau kalian mau beli jengkolnya, aku nggak makan jengkol sih, bukannya aku nggak suka, tapi karena aku tuh aromanya dia tuh menetap beberapa waktu tuh yang aku males. Kayaknya kita mau ngomong sama orang nggak pede gitu loh. Kita kalau kita tuh ada aroma gitu kan, makanya saya selalu bawa permen kemana-mana juga. Tapi kalau kalian suka makan jengkol tuh beli. Suami masih kuat nggak gendong Cici? Puji Tuhannya kuat sih dia ya. Soalnya saya sering foto kalau traveling tuh, saya pasti punya foto dia lagi gendong saya. Kayak lucu aja gitu. Lucunya karena saya yang digendong, kalau saya yang gendong ya jadi. Tahu hidup suami saya itu berwarna cuman karena saya aja. Dia jarang tertawa dia. Dia jarang tertawa, cuman saya aja bikin dia tertawa, tau gak? Hidupku lagi jatuh bangun, bingung selanjutnya kehidupanku, lagi menata hidup. Ngapain dibingungin? Lakukan yang terbaik, berserah sama Tuhan. Semua orang gak ada yang tahu kehidupan kedepannya gimana, say. Kamu kira saya tahu hidup saya kedepannya gimana? 5 menit lagi terjadi apa? Gak ada yang tahu. Makanya hidup itu, masa lalu dijadikan pelajaran, masa depan kita persiapkan ya, dengan cara melakukan yang terbaik di hari ini. Ya, jangan gila-gila hari ini, karena apa yang kita perbuat hari ini itu berdampak untuk masa depan. Dan saat ini kita fokus jalani yang saat ini, perbaiki yang saat ini. Banyak orang mikirin masa lalunya. Saya nggak bisa lepas, C. Hati saya kepahitan.
hati saya kepikiran, hati saya terluka. Perbuatan-perbuatan yang di masa lalu itu kita bawa di hati kita. Kita nggak hidup untuk saat ini, kita hidupnya tenggelam dalam masa lalu. Hati kita nggak pernah tenang, nggak pernah damai, kita sedih terus. For this moment kamu nggak enjoy kehidupan kamu. Ada orang yang dia udah masa lalu aku terima, tapi kayak kamu Bella, saya mikirin masa depan saya, gimana kehidupan saya, apa yang harus saya lakukan, dan gini dan gitu dan gini. Gimana kalau ini terjadi, gimana kalau itu terjadi. Masa depan erat kaitannya dengan emosi, ketakutan dan kekhawatiran, kebingungan, itu masa depan. Kalau masa lalu dengan kemarahan, kesedihan, dendam, luka batin, which yang keduanya ini tidak bagus. Ya. Makanya untuk masa depan lakukan yang terbaik di hari ini. Karena ingat hukum tabur tuai, apa yang Anda kerjakan hari ini pasti akan berbuah baik di masa depan atau berbuah buruk kalau kamu kerjainnya yang buruk. Dan itulah gunanya kita tuh punya iman. Untuk masa lalu apa gunanya iman kita? Belajar menerima dan melepaskan. Ya. Jadi nggak terikat dengan masa lalu. Untuk masa depan apa gunanya iman kita? Belajar berserah sama Tuhan. Tahu kalau Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Untuk masa kini apa gunanya iman kita? Percaya kalau kita jalan sama Tuhan. Jadi kita menikmati hari ini, enjoy hari ini. Itu hidup. Kebanyakan orang yaitu hidupnya di masa lalu dengan kepahitan, dengan luka batin, hidupnya di masa depan dengan kegelisahan dan kekhawatiran, dengan ketakutan, tapi tidak menikmati detik ini. Padahal hidup Anda itu sebenarnya detik ini. Masa yang sudah berlalu diubah nggak bisa. Masa depan ya kalau 5 menit lagi hidup. Kalau tiba-tiba napasnya diputus, Anda nggak menikmati hidup Anda yang masa sekarang ini, berarti kan rugi banget hidup, zong banget say. Itulah gunanya hidup itu di masa kini. Masa depan dipersiapkan, masa lalu diterima, diampuni, dilepaskan. Kalau Anda hidupnya seperti itu, bisa bahagia. Karena yang bikin Anda tidak bahagia itu bukan kondisi Anda saat ini. Orang Anda lagi nonton live, apa yang bikin kamu gak bahagia? Apa masalahnya kamu nonton live ini kamu gak bahagia? Yang bikin Anda tidak bahagia itu Anda mikirin yang kemarin-kemarin. Yang bikin Anda tidak bahagia itu Anda mikirin nanti mau jadi apa, mau gimana. Ini orang waktu kecil cita-cita saya juga jadi presiden, sekarang presiden Prabowo aja mau diturunin mulu. Saya sekarang udah gak bercita-cita jadi presiden lagi, say. Ya, orang waktu kecil cita-cita saya jadi dokter aja, saya lihat darah takut udah buyar cita-citanya. Kamu sibuk dengan keinginan-keinginanmu yang nanti hari depan kamu gak tahu seperti apa. Tapi bukan berarti kita gak ambil pusing dengan masa depan. Makanya caranya adalah hari ini kita atur, kita lakukan yang terbaik sambil kita menjalani hari ini gitu loh. Aduh, bisa gak understand sih kamu kayak gitu. Itu baru bahagia, gak usah pusing. Kalau kamu pikir-pikir ya, sebenarnya kalau kamu menikmati hari ini dengan benar, ada gak hari ini yang bikin kamu marah, bikin kamu stres, bikin kamu sedih, atau hal-hal yang kamu takutkan terjadi hari ini, ada gak? Is kangen makan pop mie pakai usus goreng sama minum teh kotak depan kelas nggak sih, Is? Kangen sih. Ususnya dengan kuah Indomie, kuah pop mie-nya yang enak. Saya tuh lagi mencerna rasanya yang dikangenin itu loh. Jadi ususnya sama kuah pop mie-nya tuh yang enak. Sama ngerumpinya sih yang seru ya ngobrol-ngobrolnya. Nih temanku nih bikin aku buyar dengan makanan ini. Tapi kembali lagi deh, coba kamu pikirin hari ini ada nggak sih kekhawatiran dan ketakutanmu yang terjadi hari ini? Yang kamu pikirin hal-hal yang menakutkan untukmu itu terjadi nggak sih hari ini? Kalau enggak, berarti lu bodoh. Karena lu hari ini hidup dalam kekhawatiran, ketakutan itu gitu loh. Atau kalaupun itu terjadi, bener nggak seperti bayanganmu, kamu nggak bisa menghadapi itu? Ini Guston ngapain lagi takut kalau hujan tiba-tiba lebat? Apa sih Guston? Hujan aja kamu takutin. Ini pasti rumahnya banjir nih Guston nih. Makanya hujannya, iya sih, Kenyeri 1 tuh banjir. Rumahnya Guston kan Kenyeri 1 banjir tuh. Soalnya sungainya di situ kecil, cepat meluap. Jadi coba kamu pikir, ada nggak hari yang kamu takutkan itu terjadi sampai kamu benar-benar nggak bisa hadapi? Sebenarnya nggak ada, say. Semua tuh bisa kita hadapi. Kita masih bernafas, kita masih hidup gitu. Dan ada nggak sih maksudnya yang dalam hari ini sebenarnya bikin kamu benar-benar terluka, benar-benar marah? Sebenarnya nggak ada, tapi hal-hal yang dari hari kemarin aja kamu bawa terus.
Makanya hari ini nggak ada apa-apa pun kamu udah marah, kamu udah sedih, udah stres. Nah itulah dia yang menjadi beban dalam hidupmu sebetulnya. Berhati-hati itu perlu, berstres itu nggak perlu, ya. Gimana kamu mau cantik, mau awet muda, otakmu stres terus, keriput say. Bener, mau minum kolagen, mau kamu botok, mau kamu apa, stres ya terus, rugi say. Saudara saya tuh loh sekali perawatan ke salon sampai 40 juta, itu aja mukanya tetap kelihatan stresnya. Jangan renggut sukacitamu hari ini. Jangan hancurkan kehidupanmu di hari ini dengan keterikatan dengan masa lalu. Gak bisa mengampuni, gak bisa melepaskan. Ada yang sudah hilang, itu pun masih kayak gak diikhlaskan kehilangannya. Mau gimana? Cece sih gak pernah ngerasain kehilangan. Udah ngerasain, makanya bisa ngomong. Ada yang juga mikirin masa depan, terus nanti anak saya gimana, kalau saya nggak begini nanti gimana, kalau ternyata nanti ini begini. Aduh, pusing. Anak ya dididik baik-baik. Ada orang-orang yang benar-benar nih ya, kenapa saya belum punya anak, kenapa saya nggak punya anak, gini gitu. Kasih tahu, punya anak pun belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Apalagi kalau kamu punya anak dalam kondisi kamunya tidak siap untuk mendidik anak-anakmu. Panggilin anak-anak saya. Sama minta bawa botol minum, saya haus. Kamu kira punya anak tuh gampang? Kirain punya anak tuh cuman ya udah biar nanti ada yang ngurusin aku di hari tua. Nah ini aku nggak setuju ya. Ini saya nggak setuju banget. Kalau kita bilang ada orang-orang yang berpikir kalau kamu punya keturunan nanti hari tua ada yang ngurusin kamu. Kamu jangan tanemin mindset itu di dirimu dan di anak-anakmu. Kayak sudah siap banget menjadikan anakmu ini menerima beban kehidupan gitu loh. Anak itu bukan dilahirkan untuk menerima beban kita. Saya bisa ngomong gini karena orang tua saya juga melakukan hal yang sama. Dalam artian bukan orang tua saya membebani saya, enggak. Karena mereka menanamkan mindset ini, orang tua saya nggak mau jadi beban untuk anaknya. Sampai mama saya sekarang, papi saya udah meninggal, sampai meninggalnya papi saya tidak ada memberikan anak-anaknya itu beban. Sampai anak saya, papi saya masuk dalam lubang kubur kasarnya gitu ya, dia dikremasi sih saya, tapi nggak pernah memberikan beban. Hai sayang. Mami saya. Hai sayang. Nangis tahu, Ma, Kenapa sekolah. nangis? Kenapa di sekolah? Tadi dulunya nangis pas di sekolah. Oh, karena sendiri kali dia. Ya. Jadi orang tua saya itu tidak pernah memberikan beban ke saya, ke koko saya dengan bilang kayak nanti mami papi tua harus kalian yang rawat, harus gini harus gitu. Tidak pernah sama sekali. Mereka apa yang mereka bisa lakukan dengan mandiri, mereka mandiriin dirinya. Dan kita sebagai anak, kita ada karena ngelihat gimana sih kamu punya orang tua yang nggak pernah nyusahin kamu, yang bahkan kalau kamu ada apa-apa orang tuamu yang sigap nolong kamu apa. Jadi kita tuh sebagai anak juga dengan ketergerakan hati kita yang perhatian, yang mau ngurusin gitu. Nggak pernah ditekankan kamu harus transfer duit ke mama tiap bulan karena mama udah sekolahin kamu ratusan juta, miliaran, mama udah sekolahin kamu dari kecil, kamu sekolahnya mahal dan lain sebagainya. Nggak pernah. Dan itu pula yang membentuk mindset saya ya anak-anak. Kakinya turun. Yang membentuk kalau anak-anak saya pun dia nggak boleh, saya dan bapaknya nggak boleh jadi beban gitu loh. Ada orang mau punya anak buat anaknya dijadikan beban. Siapa kejeduk? Alden kejeduk ya? Enggak kata anak saya. Enggak kejeduk. Ini mah yang kejeduk ini. Oh ini. Bukan Tadi- kepalamu, jadi ininya yang kejeduk. Iya. Oh. Tuh yang gitu. Aduh, punya anak nggak kurang ajar, udah ban-ban kamsya, jangan harap anak urus kita masa tua. Kamu kurang ajar nggak? Enggak ya, baik ya. Paling sweet nih anak saya, pagi-pagi aja kalau bangunin saya good morning mami sayang gitu. Mami pakai rok cantik. Oh iya pakai rok cantik. Kalau pakai celana nggak cantik? Cantik. Oh cantik. Dan terus sih tadi ke es. Ada banyak orang punya anak nggak bisa dididik, tuanya nangis sama anaknya. Karena apa? Anaknya durhaka, anaknya nggak ngurusin. Punya anak itu kesiapannya tuh harus segala sesuatu siap, termasuk emosional kita. Bisa nggak? Sekarang kalau marah belum bisa nenangin diri, jangan punya anak sayang. Anak bisa bikin kamu marahnya berkali-kali lipat. Kamu ngomong mereka nggak denger, itu bikin kamu marah.
kalau sekarang aja belum ada anak, marahnya belum bisa nenangin diri, jangan punya anak dulu ya sayang. Punya anak berapa? 2 anak saya ini. Dua-duanya laki-laki, jadi kamu bayangkan betapa ributnya rumah saya. Tapi ini orang bilang anakku ini termasuk kalem sih. Kalem nggak punya? Enggak. Enggak kalem dia katanya. Ribut, anak saya juga ribut kok. Anak kurang ajar tuh karena didikan masa kecil Kak, seperti apa kamu mendidik. Itu ngaruh, betul. Tapi 80% didikan masa kecil, betul. 20% bisa masuk dari lingkungan. Makanya jangan sampai anak kita ini bukan dididik oleh orang tua, tapi banyak campur tangan orang lain dalam mendidiknya. Kita nggak tahu ya campur tangan saya dari kakek neneknya, dari saudara yang mana gitu, kayak kasih banyak masuk racun gitu. Wah, itu bahaya. Tambah satu lagi biar ada ceweknya satu, ya sesuai perkenanan Tuhan aja ya. Kalau bagi saya cewek 5. nggak usah punya cewek. Kalau bagi saya anak 2 ini udah cukup. Karena buat saya laki perempuan tuh nggak ada bedanya. Orang bilang gini, anak perempuan bisa urus orang tua dan lain sebagainya. Lah kalau anak perempuannya kayak saya dulu nikah, saya nikah ikut suami ke Jakarta, nggak deket sama orang tua saya. Kakak saya yang ada di Bali, ya kakak saya yang ngurus anak saya. Aldan, Nathan dia mau pukul aku. Pokoknya nggak ada, dia nggak ada pukul. Tadi Nathan tuh mau pukul. Jangan gitu, kokonya nggak ngapa-ngapain, dikit-dikit dibilang mau pukul. Oh stupi. Kalau buat saya tuh anak cewek cowok sama aja. Anak cowok dibilang nerusin marga gini gitu. Anak cowok juga banyak yang gila say. Cowok juga banyak yang gila say. Anak cewek anaknya juga udah minta. Anak saya tuh bilang dia punya temen cewek itu loh, dibilang pacarnya dia nih, yang kecil nih gaya dia. Punya pacar? Nggak ada. Sampai Pikiran nenek, kakek generasi kita itu anak urus ortu, udah ganti zaman sekarang kawan Gen Z ini. Tergantung orang tuanya sih. Kalau orang tua saya nggak pernah ngomong gitu soalnya loh. Nggak pernah tuh berpikir punya anak hanya untuk ngurusin dia, nggak pernah. Tapi kita diurusin sampai saya segede gini sudah beranak 2 aja, cucunya jadi urusin. Saya jadi urusin sama mami saya. Kemarin ke rumahnya udah anak saya dibawain es, dikasih apa gitu. Ya kayak gitu-gitulah perhatian kakek nenek. Jangan jadikan anak investasi masa depan, nih pemikiran harus diubah. Betul. Anak itu cari duit ke depannya makin susah, say. Kita aja susah. Ya, makanya kita harus siapin masa depan kita dengan baik. Bukan anakmu kamu jadiin sandwich geprek. Mati dia, belum dia urus anaknya lagi, dia urus dirinya lagi, dia urus kamu lagi. Aduh. Kebayang nggak sih beratnya? Mami pernah kan? Tanggapan Cece tentang bencana. Apa yang mau ditanggapi? Bencana itu Tuhan juga yang mengizinkan terjadi. Cuman yang saya tahu itu terjadinya juga karena ulah kita manusia. Dan saya hanya ingin ngajak lebih banyak orang lagi untuk kita lebih banyak doa ke Tuhan, memohon pengampunan, dan ya supaya kita dijauhkan dari bencana-bencana besar gitu. Nggak ada yang bisa kita komplain, nggak ada yang bisa kita marahin, karena kita juga yang melakukannya gitu loh, kita yang salah. Dulu kan banyak anak banyak hoki, sekarang anak satu aja biayanya melangit, betul. Kalau dulu mama saya saudaranya 10 orang, mama saya. Ya dari kecil udah pada bantu orang tuanya kerja, say. Nggak kayak kita zaman sekarang ini. Ya gimana? Anak disuruh kerja juga, mau kerja apa? Masa suruh dia jualan keliling, jualan kue ya nggak? Kerja. Tapi mama saya udah nggak minta uang sama mama saya. Cuman mama saya tetap satu, uang kuliah saya sampai saya S2 tuh tetap mama saya yang bayar. Walaupun saya dapat beasiswa ya. Tapi mama saya bilang nggak apa-apa, uang beasiswanya. Jadi uang beasiswa itu ditransfer setiap semester gitu loh. Kita bayarin ke kampus. Kata mama saya, uang beasiswanya buat kamu karena pendidikan kamu tuh tanggung jawab mami. Jadi uang beasiswa dikasih saya, uang kuliah saya tetap mami saya yang bayar. Gitu. Menurut dia itu tanggung jawab orang tua. Setidaknya memang seminimal-minimalnya ya orang tua yang waras, yang nggak waras juga tolong dengerin ini. Seminimal-minimalnya Anda itu bukan pusingin untuk memberikan anak Anda harta, tapi pusing untuk memberikan anak Anda didikan.
didikan dalam Tuhan, didikan supaya mereka punya pegangan iman, dan didikan edukasi di sekolah. Apa sih, misalnya kalau ada anak-anak yang di sekolahnya mungkin dia nggak terlalu gemilang kalau dalam pelajaran-pelajaran kayak gitu, tapi ada kayak ponaan saya tuh, dia untuk musik dia bener-bener bagus gitu, main piano gitu, cepet nangkepnya apa gitu ya. Anda berikan sesuai dengan didikan ini, sesuai dengan kemampuan anak Anda, karena kedepannya juga orang tuh ngelihat skill ya, bukan cuma ngelihat basic pendidikan apa gitu. C, ini kamu logat Bali ya, asli mana C? Lah aku emang asli Bali, tiba-tiba tapi logatnya jadi Jawa. Saya emang asli Bali. C, saya parah C, hari Sabtu Misa pagi. Aduh, kamu parah terus ya, saya udah nggak ngerti sekali untuk menyampaikannya sama kamu nih. Gimana Linda ya, perasaan setiap jawaban sudah diberikan. Saya memang asli Bali, dan kita dulu saya sempat hijrah setelah nikah ke Jakarta ikut suami, tapi sekarang kita udah balik ke Bali lagi. Bali itu enak banget ya, relax gitu loh, tenang. Kayaknya ya Tuhan tuh nggak pernah salah sih menempatkan kita di mana gitu ya, kalau buat saya ya. Karena saya ini rajin traveling. Saya tidak merasakan tempat-tempat yang vibes-nya tuh setenang Bali. Anak zaman sekarang kurang beretika. Ya, bisa dibilang kayak gitu, makanya jadi orang tua harus terus ngingetin. Jogja enak juga nggak sih, C? Saya nggak suka Jogja. Saya malah nggak suka Jogja. Aduh, kepala aku kayak kocak rasanya. Sorry, ada bolong. Kita bolong. Iya, jangan. Masih enakan Bali sih, Guston. Vibes energi positifnya loh ya. Kalau saya kan orangnya ngerasain energi. Kalau Jakarta tuh udah deh, orang stres aja isinya, mohon maaf orang-orang Jakarta. Begitu landing langsung ngerasa stres. Orang Bali ini tuh apa adanya. Itu sih yang bikin kayak, dan masih banyak yang berdoa ya. Jogja kayaknya emang biaya hidupnya lebih murah dari Bali sih. Bali ini mahal loh, kafe-kafe kayak gitu mahal. Ya kalau kita makan nasi babi guling terus sih nggak mahal ya, cuman ya kolesterol saya. Nggak tahu sih, nggak selalu juga sih. Temanku yang Bali-Bali suka makan nasi babi guling nggak kolesterol. Guston tuh tanya tuh. Tumben nggak macet nih hari ini nih. Hari apa ini? Selasa ya? Seharusnya nggak boleh potong rambut hari Selasa, tapi saya potong rambut tadi karena saya lupa ini hari Selasa. Cemeli yang kasih tahu saya, C ini Selasa loh kamu potong rambut. Ya wis lah, udah terjadi, berdoa aja. Emang kalau Selasa Potong kuku juga nggak boleh, nanti jadi nggak ganteng. kan mami cantik. Oh iya, itu udah jadi nggak cantik nanti. Tapi jadi cantik nggak ini habis potong rambut? Cantik. Oh cantik, puji Tuhan. Kalau kota Solo gimana, C? Kurang enak juga, tapi nggak separah Jogja. Kenapa nggak boleh hari Selasa, C? Kalau hari Selasa juga kalau bisa Anda jangan melakukan transaksi bisnis. Itu yang saya ingat, hari Selasa tuh nggak boleh transaksi bisnis yang besar gitu, yang penting gitu ya, itu nggak boleh. Itu yang saya ingat, tapi untuk potong rambut gunting kukunya saya lupa. Karena hari Selasa tuh banyak tipuan iblis. Ya, rambut sama kuku itu kan bagian dari tubuh kita yang banyak banget dipakai orang untuk ilmu-ilmu hitam kalau mau nyerang-nyerang kita gitu ya. Makanya jangan sembarangan, rambut, setiap bagian tubuh kita tuh berharga gitu loh. Ci pernah makan di Hiu Jalan Dewi Sri. Kalau Chinese food agak jarang, saya sama suami tuh kita nggak suka Chinese food ya. Jarang. Bukan Makan di luar Chinese food ya. Makan di luar Chinese food tuh bener-bener jarang banget. Western, Korea, Jepang itu. Indonesia emang kita makan apa? Ya, Blomeron. apa? Indonesia itu juga jarang. Western, Korea, Jepang aja itu puter-puter aja, puter itu aja. Harus ikut gak? Ikut. Hiu nih kayaknya Chinese food ya. Boleh Kenapa makan Jogja, Kenzo? C? Boleh. Boleh. Iya.
Sayang jangan buang di situ, sayang lengket. Iya, iya. Kamu harus alasin pakai tisu dong. Itu kan ubi lengket gimana sih, kan jorok mobilnya ya. Maminya suka jorok. Ya nggak suka, Tuhan Yesus juga nggak suka jorok tahu. Suka jorok. Nggak boleh jorok makanya kita harus mandi, sikat gigi yang bersih. Makanya orang Jepang nggak ada yang gemuk kayak aku, mereka makannya balance ya karena banyak jalan juga kali ya. Di sini Banyak kan nggak jalannya banyak yang masalah. jalan. Kalau orang Jepang di Indonesia sih gendut-gendut. Iya tuh omnya Michael orang Jepang di Indonesia Karena di sana kan banyak diabetes jalan. malahan karena jarang jalan kan. Karena orang Jepang tuh makannya kan nasi-nasian gitu juga loh, udon, mie. Masalah kegiatan. Cuman mereka tuh bumbunya nggak seheboh di sini dan tidak terlalu banyak pakai minyak. Minyak juga katsu. Masalah gerak sih. Katsu mami yang suka. Bakminya enak, coba deh. Nah itulah, kita tuh jarang banget makan bakmi ya. Kamu suka bakmi nggak sih? Nggak terlalu. Karena bakmi nggak sehat. Ini bapaknya aja makan ubi. Di Nabil. Suruh makan bakmi, dianya makan ubi, say. Tapi dibagiin sama mami. Enggak, mami nggak makan ubinya. Kalau saya cemilan yang paling saya suka tuh kacang sih. Nggak bisa lepas dari yang namanya kacang. Jadi kan Apa tuh? Nasi dipatok satu mangkok aja, katsudon paling enak. Itu doyannya anakku. Kacang emang cemilan. Iya, kacang tuh cemilan. Isinya mami otaknya kacang semua ya. Otak kacang kan. tasnya. Kalau aku permen semua sama mainan. Ya itu giginya rusak kalau makan permen terus. Permen sama mainan. Oh my god, kenapa macet? Di sini ada macet. Mudah-mudahan cuma lampu Lampu merahnya merah. aja. Kenapa sih warga Bali nih rajin sekali keluar? Kita juga warga Bali sih. Halo, 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 halo. Gak ada sinyal, gak ada sinyal, gak ada sinyal. Lah, gak ada sinyal. Kalau dulu saya hidup itu lebih banyak kekhawatiran untuk masa depan. Mikirin masa lalu enggak. Karena saya bukan tipe orang yang dendaman. Saya bukan tipe orang tuh yang nggak bisa maafin orang, itu enggak. Saya kesel sebentar, marah, ngomel gitu ya. Kalau saya kesel saya langsung mengungkapkan. Saya bukan tipe yang mendem-mendem. Kesel ngomel, kesel saya ungkapin. Habis itu ya udah. Orang yang karakternya kayak gitu aja masih ada yang harus dilepaskan dari hatinya, mengampuninya tuh masih ada yang harus mengampuni gitu. Karena kan kita secara pikiran dan pikiran dan kayak hati kita sebenarnya kan sudah kayak mau melepas gitu, tapi masih ada di hati itu yang belum lepas. Itu aja saya masih harus mengampuni. Dulu saya kekhawatirannya lebih banyak masa depan. Kayak ya kekhawatiran sebenarnya sih kayak kalau kehidupan, karena kehidupan saya kan nggak terlalu yang polemik gimana ya. Misalnya ada orang yang suaminya menggila gitu, ada orang yang ekonominya jelek banget gitu. Nah saya tuh di dua hal itu enggak, tapi justru ya jadinya menimbulkan ketamakan, ngerasa kayak masih bisa dapat lebih kayak gitu-gitu, mikirin masa depan. Oh aku harus punya ini, punya itu, punya itu. Tipikal Cina banget deh. Yang mau punya ini itu. Saya juga kalau marah meledak udah ambekan jawan kata orang Sunda. Iya, tapi kalau kayak gitu ya kabuki ya. Orang lain kan juga udah sakit hati sama marahnya kita gitu loh. Dulu saya juga kalau misalnya daripada marahnya sampai nyakitin orang banget gitu, kayak ke pegawai gitu, saya cuma ngomong sedikit, saya naik ke atas. Sedikitnya pun kayaknya buat pegawai itu udah galak gitu. Aku pernah ada di fase khawatir akan hari esok. Sekarang sih cuek aja, serahin ke Tuhan. Iya sih, orang kita nggak berdaya ini. Kalau saya seperti itu sih pikirannya. Dan saya perhatiin nih, yang dikhawatirin juga kagak terjadi. Ya udah, malah keburu kitanya stres duluan, terjadi juga nggak. Enjoy aja dulu hidupnya.
Yang bikin kita nggak stres tuh kita nggak enjoy. Tutup yang bener ya, nanti tumpah nak. Kalian pakai baju kembar ya? Enggak. Oh enggak ya? Ini aku baju pohon-pohon. Aku suka. Terus baju Pokemon. Kalau Nathan semuanya warna hijau. Juga hijau. Bisa boleh gak sekolah mah? Ya. Ya. Selama 1 tahun? Selama 1 tahun ya kamu jadi jualan tisu di pinggir jalan. Nanti kita buat kostumnya, baju robek-robek itu jadiin kostum, jualan di pinggir jalan. Itu kalau anak nggak mau sekolah ya ending-endingnya terpaksa harus cari duit kan. Kenapa nggak mulai dari sekarang aja cari duitnya jualan tisu kalau nggak mau sekolah? Ma, caranya pagi banget. Jadi aku ngantuk. Iya. Tis. Kakinya kokoh, tidak naik-naikin kaki, nggak sopan. Di pentasnya aku ngantuk tadi mah. Iya. Nggak terlalu lama. Lo kan bener Kabuki, anak kalau nggak mau sekolah kita tujuannya nyokolahin dia apa? Supaya dia jadi pinter, supaya dia punya ilmu, punya akhlak yang baik. Nanti dia bisa masuk dunia kerja dengan lebih mudah kan gitu. Kalau dia memang nggak mau sekolah suruh aja dia kerja dari sekarang. Kan itu pilihannya dia. Hidup kan gitu aja. Kalau ilmu yang dia bawa dari sekarang ini kan untuk dia nanti tujuannya bisa kerja dengan lebih enak, dengan lebih mudah. Kalau dia males, dia nggak mau sekolah, berarti dia harus kerja lebih keras. Ya udah mulai dari sekarang aja kerjanya. Jadi pilih mana? Kamu pilih mana El? Sekolah, emang udah paling bener. Sekolah dulu yang bener. Ma, sekolah lebih penting daripada kalau mami kasih libur ya libur. Ya itu dia. Libur itu kalau di sekolahmu nggak ada aktivitas apa-apa. Nggak ada. Tapi kalau memang harus sekolah ya sekolah. Kalau nggak ya mendingan jualan tisu udah sekalian cari duit. Kalau aku mah kalau sekolah biasa ada. Kalau kamu mah kalau sekolah nangis dan bingung juga mami sama kamu. Iya, laki nangis tapi dia nangis. Tapi Nathan lebih parah. Mah nggak bangun-bangun. Iya. Penting. Kalau adik udah pinter ya, udah bisa bangun ya. Kalau juga harusnya masih jam 11. Ngobrol sama anak lebih happy daripada ngobrol sama orang dewasa katanya Kabuki. Apa kita titip anak kita sama Kabuki aja? Biar temenin ngobrol. Happy karena anak-anak tuh polos. Tapi kalau udah mulai segede anak saya yang gede ini kritis juga loh. Tapi emang usia-usia anak rebel age tuh ada. Usia anak 8 tahun tuh karena mereka pikirannya sudah mulai lebih kritis, dia banyak membantah kita. Itu emang ada secara psikologisnya ya. Aduh, capek juga duduk terus apa gimana nih kalau capek duduk? Tiduran tulis solusinya. Kamu itu tiduran terus. Alden, duduk yang betul Alden. Duduk yang benar. Lagi mau lihat jalan di belakang. Duduk yang benar. Nanti jatuh papi. Duduk yang bener, papi ngerem kamu tempias lagi. Botol minumnya mami. Iya taruh aja. Au, jari orang digencet. Dasar. Ya. Jari orang aja digencet. Ya. Tidak, botol minum. Ma, botol minumnya dimainin sama El. Kalau zaman kita dulu mungkin kita juga kritis ya. Cuman saya penasaran nih, saya pengen tahu sebenarnya orang itu dipanggil tante dari usia berapa sih? Karena kata temen saya umur 35, 36 tuh udah wajar dipanggil AI, Maaf, dipanggil tante gitu. Sebenarnya orang tuh dipanggil tante dari umur berapa? II lebih halus C. Ya II lebih halus daripada AI ya. AI ini kayaknya cim-cim banget gitu, kayak tua banget gitu. Sepanjang ini sih belum ada yang pernah manggil saya II ya.
Belum pernah ada yang manggil saya AI. Anti ada. Tapi aku nggak terimanya tuh anaknya Cemeli umur 22 tahun manggil aku tuh Anti. Dia 22 tahun loh, aku dipanggil Anti. Tapi dia manggil Kristanti kakak. Coba Kristanti tuh umurnya sudah 40 berapa gitu dipanggil kakak. Aku yang masih lebih muda jauh dari Kristanti dipanggilnya Anti. Aku komplain itu, tapi aku dipanggil kakak sama dia, aku juga geli. Dipanggil Cece sama anaknya Cemeli, aku juga geli gitu. Aku juga kayak merasa kok dipanggil Cece jadi aneh. Tapi dipanggil Anti, aku juga merasa kok aku tua banget, tapi dia manggil Kristanti kakak. Kristanti deh kayaknya merusak nih, tiba-tiba jadi kakak di tengah-tengah nih yang membuat aku gak bisa menerima kayaknya. Kenapa? Kalau udah punya ponakan aja bisa langsung manggil tante, ya sih. Karena kalau orang Chinese kan panggilannya tuh banyak ya. Ada yang susu, ai, ii, ada lagi yang manggilnya toako, ako, segala macam. Anak saya udah paling gampang panggil semuanya Anti aja. Kita western aja, Anti, karena mami udah nggak tahu mau yang ini dipanggil apa nggak tahu. Panggil Anti, panggil uncle aja udah. Kayak sama kakak saya sama istrinya manggilnya Anti uncle, sama saudara-saudara yang lain manggilnya Anti uncle. Udah nggak tahu, karena orang Chinese sih banyak kan aturannya tuh, kalau dari pihak bapak manggilnya apa, pihak ibu manggilnya apa. Duh, pusing. Kamu kan udah punya bocil, jadi pas dipanggil tante itu udah kok merasa kayak tante banget gitu. Aku dipanggil AI kayaknya marah deh, karena AI itu kayak bayanganku tuh kayak tua banget gitu. Nah bener sih Salsa nih, alasannya katanya juga kayak gitu sih. Kalau udah berkeluarga dipanggil tante, kalau belum berkeluarga dipanggilnya kakak. Makanya Kristanti dipanggil kakak. AI kan kayaknya mami ya, jadi tuir. Iya, kayak AI itu kayak tua banget gak sih? Gak tau lah. Itu mempengaruhi psikologis kita loh, asik. Mempengaruhi psikologis. Panggil Bibi Long. Bibi Long di film Yoko dong. Bibi Long. Kesel banget waktu kecil aku nonton film Yoko tuh, kok kita bisa seneng ya? Kirain tangannya beneran buntung, tau disembunyiin ke belakang. Kita waktu kecil bego juga ya, kalau dipikir-pikir. Film Yoko kan kita kira bener-bener gak punya tangan, ternyata tangannya cuma disembunyiin begini. Tapi kita nonton aja gitu, blow on banget sih kita, kayak merasa ditipu. Kayaknya di zaman kita itu udah keren banget ya. Friend Sumawo nih apa sih? Sebenarnya aku gak ngerti loh, tiap kamu muncul tuh komenmu unik-unik. Umum C kalau masih single dipanggil tante, ai, terkesan senior alias tuir. Ya bener nomornya emang tuir loh. Zaman laserdisc. Iya, aku waktu kecil laserdisc tuh boleh nyewa sebulan sekali. Karena mami punya pemuternya, cuman filmnya kan macam-macam tuh. Ke tempat penyewaan laserdisc satu anak boleh pilih satu. Jadi saya sama kakak saya tuh boleh pilih satu-satu, dan tuh hanya boleh 1 bulan sekali nyewanya. Dan nyewa tuh kan kayak bisa buat berapa hari gitu loh. Jadi kayak nontonin laserdisc itu. Abis laserdisc zamannya video sayangnya. Video VHS tuh ya. VCD. Enggak, yang video yang kotak tuh kapan? Video dulu baru laserdisc. Video dulu. Berarti aku pernah juga zaman video. Baru laserdisc, abis itu VCD. VCD juga lu nyewa. Abis itu DVD. DVD banyak yang jual palsunya sih ya, DVD. Itu belakangan. Iya. Habis DVD tuh kayak Blu-ray ya? Ya, Blu-ray. Habis itu hard disk dulu ya? Udah nggak ada. Udah nggak Online. ada. Udah download streaming. Tapi zaman kita dulu bagus tahu. Maksudnya tuh kayak Walkman, Sony gitu kan, yang buat kaset gitu. Habis itu jadi CD player kayak gitu-gitu. Kayak lebih asik zaman kita nggak sih? Zaman sekarang nih semua di handphone jadi satu, simple, efisien, tapi kayak nggak seru aja. Iya, aku dulu inget dibeliin Walkman Sony sama mamiku.
di toko elektronik gitu, boleh milih sebagai hadiah apa kan, dan nggak tahu ya mamiku kalau beliin sesuatu yang agak pricey gitu pasti ada hadiah apa gitu. Kayaknya saya tuh lumayan hemat pakai duit tuh juga mencontoh dari mami saya. Makanya kita jadi orang tua benar-benar harus jadi contoh ya. Mami saya itu dia tuh nggak pelit. Anak tuh kalau untuk makanan, kebutuhan-kebutuhan utama-utama gitu semua dia beli. Bahkan dulu saya punya kebiasaan belanja kalau untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tuh nggak pernah beli satu, beli tuh 2 atau 3. Karena mami saya selalu nyetok di rumah. Jadi ada satu lemari dia nyetok gitu. Cuman dulu saya tidak tahu kalau itu dicuri-curi sama pembantu saya. Saya secuek itu kan. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang kebutuhan sekunder gitu ya, itu mami saya tuh bener-bener kalau perlu beli gitu. Jadi bukan yang kayak tipe orang yang lihat ini beli, lihat itu beli, lihat ini beli, lihat itu beli, enggak. Tapi dia kalau perlu beli. Saya rasa itu juga faktornya karena mami saya tuh dulu dia kan kerja dari orang yang biasa aja, nggak punya gitu ya. Dia kerja, dia nabung kayak gitu sampai kayak punya lumayan lah. Dan kebiasaan itu dibawa. Mami sampai sekarang nggak boros sih. Ya, Makanya suami saya tuh dia sejalan banget dengan mertuanya. Sampai saya sering bilang kayaknya kamu tuh sebenarnya anak yang tertukar tau. Kamu tuh seharusnya jadi anak mami saya. Karena dia tuh kayak sama mami saya tuh dia menyetujui hampir semua pola pemikiran dan tindakan-tindakan mami saya. Dan ya kita jadi anak tuh belajar dari apa yang orang tua lakukan. Kebiasaan-kebiasaan, ya contohnya kayak gitu ya, di rumah kayak gimana. Itu kan kebiasaan-kebiasaan dari orang tua. Terus pola pengelolaan keuangan ya dari orang tua juga. Kayak makanya saya tuh nggak relate sama cowok-cowok yang pelit dengan pasangannya, karena ya papi saya semua mami saya yang handle kayak gitu kan. Jadi tuh ya lihat dari sehari-hari kita. Makanya kalau orang tuanya gila, apa yang mau dicontoh sama anaknya gitu loh. Apa yang mau dicontoh, nggak ada jadinya. Ih udah aku udah sampai mall. Pasti mami selalu borong ke supermarket ya, harus ada cadangan. Aku mau lihat mainan Betul. Itulah mami saya. Dulu saya juga gitu jadinya. Beli odol tuh kayak sampai 3-4. Beli rinso tuh banyak gitu ya. Ternyata dulu dicolongin sama mbakku. Dibawa pulang ke kampungnya dia gitu loh. Kalau yang untuk di rumah mereka boleh pakai. Kita ada brand gitu, sabun, odol, sikat gigi, itu beliin bahkan kita kasih. Kecap manis apa gitu dicolong, ya udahlah. Nggak bikin saya miskin, dia dikaya juga kan. Mau boleh gak ke mall? Oke deh, ntar live-nya kita lanjutkan lagi ya say. Aku udah mau turun di mall, mau ngajak bocil-bocil nih jalan-jalan. Bye bye. Bagasinya dicek. Bagasi dicek, siapa tahu kamu ada bawa sesuatu.